Di tengah bentangan gurun Iran yang kadang terasa begitu kering sampai-sampai Bato pun mungkin butuh lip balm, berdirilah Desa Garmeh, sebuah oase mungil yang seperti tiba-tiba muncul dari imajinasi penyair Persia. Lokasinya berada di bagian timur Provinsi Isfahan, tempat di mana warna coklat tanah, angin panas, dan langit biru saling bersanding dalam harmoni yang membingungkan. Kok bisa tempat seindah ini muncul di tengah wilayah segersang itu? Garmeh atau Garmeh dalam bahasa lokal bukanlah sembarang desa. Ia telah dihuni manusia selama ribuan tahun, menjadi titik persinggahan para pedagang yang menempuh jalur perdagangan kuno melintasi Iran Tengah. Pada masa itu, para pedagang tak hanya singgah untuk memberi minum unta, tetapi juga mengisi energi sosial, alias bergosip sedikit sebelum melanjutkan perjalanan panjang mereka. Konon, banyak cerita perdagangan besar dunia dimulai dari percakapan kecil di oase ini. Yang membuat Garmeh bertahan hingga kini adalah keajaiban alamnya, mata air bawah tanah yang tak perlu berhenti mengalir. Di tengah suhu yang bisa meroket seketika, mata air ini seperti tombol survive alami. Airnya mengisi kolam kecil, mengikuti saluran irigasi sederhana, dan menghidupkan kebun kurma yang menjadi napas kehidupan desa. Kalau bukan karena mata air itu, mungkin Garmeh sudah lama jadi lokasi syuting film pasca apokaliptik. Rumah-rumah tradisional Garmeh dibangun dari bata lumpur odobe. Bentuknya organik, warnanya coklat alami. Dan jika dilihat dari kejauhan, desa ini tampak seperti seni tanah raksasa yang dipahat oleh tangan alam. Menariknya, bangunan-bangunan lumpur itu memiliki desain termal alami. Dingin saat siang yang terik, hangat saat malam menggigir. Sebuah AC dan pemanas alami tanpa tagihan listrik. Teknologi ramah lingkungan yang mungkin membuat insinyur modern geling-geling sambil nyapat ide. Setiap langkah di alam desa memunculkan kesan seperti berjalan di halaman novel klasik. Lorong-lorong sempit, tembok melengkung seolah membimbing tubuh dan pikiran, serta pintu kayu tua yang tampak seperti menyembunyikan cerita-cerita berabad-abad lamanya. Banyak wisatawan yang bilang, ini desa atau museum hidup. Bahkan ada juga yang bilang, ini Instagram banget. Meski sinyal internet di sana sering menghilang seperti perasaan dia yang pernah janji akan tetap ada. Penduduk Garmeh terkenal ramah. Mereka tidak sekedar menyapa, tetapi mengajak berbincang dengan kehangatan khas masyarakat gurun yang terbiasa saling menjaga. Banyak dari mereka bekerja sebagai petani, pengrajin, pemandu wisata lokal, atau operator homestay tradisional. Ketika tamu datang, mereka tidak hanya menawarkan tempat tidur, tetapi juga masakan lokal, musik gurun yang lembut, dan cerita-cerita lama yang membuat tamu lupa waktu. Beberapa rumah tradisional desa telah disulap menjadi ekologi yang nyaman. Bukan nyaman dalam arti modern dengan kolam renang dan minibar, tapi nyaman ala gurun. Tikar hangat, makanan yang dimasak dengan tungku kayu, wangi rempah yang menari di udara, dan langit malam yang terhampar tanpa gangguan lampu kota. Banyak pengunjung yang mengaku mengalami detoks jiwa setelah beberapa hari bermalam di sini. Bahkan ada yang bercanda, kalau di sini tinggal seminggu, stres bisa kabur duluan sambil bawa goper. Aktivitas wisata di Garmeh pun cukup banyak. Safari unta melewati padang garam yang berkilau seperti cermin raksasa. Trekking di antara kebun kurma yang teduh hingga berendam di mata air alami yang jernih. Musim terbaik untuk berkunjung adalah Oktober hingga Maret. Ketika suhu gurun sedang lebih ramah. Datang di musim panas, ya sah-sah saja asal siap-siap bercosplay jadi kurma panggang. Malam hari di Garmeh adalah pertunjukan utama. Tanpa polusi laku, langit galam sempurna, dan galaksi di Bima Sakti terlihat jelas dengan mata telanjang. Banyak tamu sampai naik ke atap rumah hanya untuk menatap bintang-bintang. Ada yang meditasi, ada yang berdoa, ada juga yang cuma bengong sambil berkata, kok gue jadi mikir arti hidup ya? Dan jangan lupakan penghuni paling penting, unta. Di Garmeh, unta bukan sekedar hewan transportasi, tapi anggota keluarga. Penduduk setempat mengenali unta mereka dari suara dan langkahnya, mirip manusia mengenali sandal jepit pasangan yang udah aus karena dipakai kemana-mana. Wisatawan pun saling terpesona melihat hubungan harmonis antara manusia dan makhluk gurun satu punuk atau dua punuk ini. Makanan lokal di desa ini juara. Dengan dacu tradisional berbahan tungku kayu, penduduk masak sup kacang gurun, roti pipi hangat, hingga kurma manis segar dari pohon sendiri. Aromanya memadukan asap kayu dan rempah khas gurun. Bau yang misterius tapi entah kenapa bikin perut langsung mengerti. Ini pasti enak. Ada juga sisi manusia yang menyentuh. Sebagian orang tua di Garmeh setelah pun pernah meninggalkan desa seumur hidup. Mereka lahir, tumbuh, menikah, bekerja dan menua di tempat yang sama. Dunia luar mungkin terasa jauh. Tapi rasa damai yang mereka miliki justru seperti kekayaan yang jarang dimiliki orang kota.
Komunitas di sini saling mengenal, saling menolong, dan memegang tradisi kuat. Bahkan kadang sudah seperti satu keluarga besar. Kalau ada satu orang masak, aroma masakannya bisa bikin tetangga ikut lapar. Banyak pengunjung mengaku menemukan pencerahan batin setelah beberapa hari berada di Garme. Kehilangan gurun, ritme hidup yang perlahan, dan keramahan warga membuat pikiran yang kusut seperti disentuh tombol refresh. Tak heran banyak orang kembali lagi tahun berikutnya. Kalau Garmeh adalah tubuh, maka perempuan-perempuannya adalah jantung yang terus berdenyut menjaga kehidupan. Mereka mengurus rumah, memasak, bertani, membuat kerajinan, memelihara hewan, mengurus tamu, bahkan mengelola homestay. Kalau ada lomba multitasking internasional, mungkin banyak dari mereka dapat piala tanpa perlu latihan. Kecantikan perempuan Garmeh bukanlah yang mencolok atau penuliasan. Mereka jarang memakai make up, namun wajah mereka memancarkan keaslian. Kulit zaitun yang disapa matahari gurun, alis tebal alami, mata gelap yang dalam, dan senyum tulus yang memancar dari hati. Ada pesona sederhana namun kuat, pesona yang tak bisa disaring oleh filter media sosial manapun. Mereka menjaga tradisi, mengajarkan anak-anak nilai kehidupan gurun, dan menciptakan rasa hangat yang menjadi ciri khas desa. Dalam keseharian, mereka mungkin tampak pemalu kepada orang asing. Tetapi begitu merasa nyaman, keramahan mereka keluar seluruhnya. Mereka menghargai keluarga, kehormatan, dan kebersamaan. Nilai-nilai yang membuat desa ini bertahan hingga kini. Meski begitu, perempuan Garmeh hidup dalam batasan sosial yang ketat. Banyak dari mereka tidak bisa melanjutkan sekolah tinggi, menikah muda, dan jarang bepergian keluar desa. Ada rasa penasaran yang terpendam tentang dunia luar, seperti burung yang ingin terbang tetapi masih memilih tinggal karena sarang adalah tempat yang paling aman. Namun perubahan sedang datang. Banyak perempuan muda mulai membuka usaha, kerajinan tangan, penjual produk lokal, bahkan mengelola penginapan keluarga. Mereka menjadi jembatan antara masa lalu yang dijaga dan masa depan yang sedang dibangun. Dan meski mereka tidak mencari tepuk tangan, kehadiran mereka pantas dirayakan. Di dunia yang sering menjelek perempuan dari penampilan luar, perempuan Garmeh mengingatkan kita bahwa kecantikan sejati adalah tentang ketulusan, ketekunan, dan cinta yang diberikan tanpa suara. Garmeh bukan hanya desa, tapi pengalaman mendalam tentang hidup, tentang keheningan yang berbicara, tentang tradisi yang bertahan, tentang alam yang menjadi guru, dan tentang manusia yang hidup selaras dengan lingkungannya. Siapapun yang datang ke sini akan pulang dengan sesuatu, entah ketenangan, inspirasi, atau minimal cerita seru tentang bagaimana unta lokal bisa mengenali pemiliknya lebih cepat daripada kita mengenali password WiFi kita sendiri.